Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ghirasul Jannah fi Syarhi Usulis Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya, waliqtida'u bihim, meniru mereka, wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah-bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dalalah, semua bid'ah maka ia adalah kesesatan, wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, meninggalkan pertengkaran-pertengkaran dan duduk bersama para pengekor hawa nafsu, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, meninggalkan perdebatan, perbantahan dan percekcokan-percekcokan di dalam agama. Wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnah menurut kami adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu tufassirul Quran, sunnah mentafsirkan Al-Quran. Wa hiya dalailul Quran, dan sunnah menunjukkan perkara-perkara yang ditunjukkan Al-Quran. Wa laysa fi sunnati qiyas, tidak ada di dalam sunnah qiyas. Wala tudrabu lahal amthal, dan tidak dibuat permisalan-permisalan untuk menolak sunnah. Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala berkata, segala puji untuk Allah, semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya yang mengikutinya dan semua sahabat-sahabatnya. Permasalahan ini dikhususkan untuk prinsip-prinsip akidah dan bukan untuk semua akidah. Permasalahan ini dikenal oleh ahlul ilm dengan periwayatan Abdus bin Malik Al-Attar. Abdus bin Malik Al-Attar yang meriwayatkan Risalah Ushulus Sunnah dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Risalah Ushulus Sunnah diriwayatkan dari Abdus, dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana kalian saksikan. Risalah Ushulus Sunnah benar adanya, tidak ada padanya keraguan, termasuk bukti yang menunjukkan kebenaran Risalah Ushulus Sunnah. Sesungguhnya Risalah Ushulus Sunnah disebutkan banyak dari buku-buku, di antaranya Syarhu Ushulil I'tiqad inda Ahli Sunnah karya Al-Lalaka'i, dan di antaranya Tabaqatul Hanabilah karya Abu Ya'la rahimahullah. Umat menyambut Risalah Ushulus Sunnah dengan menerimanya. Yang kalian dengar ini mengandung perkara sebagai berikut. Pertama, perkara yang dijadikan sebagai sandaran
terkait berpegang teguh yang wajib dijadikan sebagai penopang dan dijadikan sebagai sandaran adalah perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga perkara yang berasal dari sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum dalam keadaan mereka tidak berselisih pendapat padanya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, usulus sunnati 'indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya. Berpegang teguh yang wajib dijadikan sebagai sandaran dan dijadikan sebagai penopang adalah perkara yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga perkara yang berasal dari sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum dalam keadaan mereka tidak berselisih pendapat padanya. Adapun terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa perkara yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai sandaran terkait berpegang teguh? Sebab sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu dari Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa saja yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah ia. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian darinya, maka jauhilah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin." Tidak pantas orang mukmin laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka memiliki pilihan dari urusan mereka. Serta selain itu dari ayat-ayat Al-Quran, termasuk hadis yang sahih adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Perhatikanlah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan sesuatu yang serupa dengannya bersamanya. Dan di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna ma harrama Rasulullahi mithlu ma harramallah." Perhatikanlah, sesungguhnya perkara yang diharamkan Rasulullah seperti perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sepakat ijma' wajib menerima hadis yang sahih
yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja hadis itu terkait perintah atau larangan atau berita. Sebab kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung tetap adanya pada mereka. Adapun terkait para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa perkara yang berasal dari mereka dijadikan sebagai penopang terkait berpegang teguh? Sebab sesungguhnya hanya mereka yang menyaksikan turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka yang mengambil syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, dan mereka yang menyampaikan syariat kepada orang yang setelah mereka tanpa menambahi dan tanpa mengurangi. Oleh karena inilah ahli keilmuan, keimanan dan kepemimpinan di dalam agama menetapkan bahwa semua sahabat radhiyallahu anhum adil, meskipun mereka bertingkat-tingkat terkait martabat, sebagaimana akan datang di akhir risalah Ushulus Sunnah. Perkara yang kedua, sesungguhnya perkara yang para sahabat radhiyallahu anhum bersepakat padanya tidak boleh menyimpang darinya. Tetapi perkara yang para sahabat radhiyallahu anhum berselisih pendapat padanya, dilihat pendapat sahabat radhiyallahu anhu yang didukung oleh dalil. Perkara yang ketiga, meniru para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, waliqtida'u bihim, dan meniru mereka, yaitu meniru para sahabat radhiyallahu anhum. Perkara ketiga, meniru para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum ditiru, sebab hanya merekalah yang menjadi perantara antara umat dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu imam-imam tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan imam-imam setelah para tabi'in mengambil ilmu dari imam-imam para tabi'in, dan demikianlah. Perkara yang keempat, meninggalkan perdebatan, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, meninggalkan perdebatan, perbantahan dan percekcokan di dalam agama. Perkara yang keempat, meninggalkan perdebatan. Agama tidak diperdebatkan. Tidak boleh membuat perdebatan-perdebatan di dalam agama. Apakah agama ini benar atau tidak benar? Selama-lamanya tidak boleh. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para imam yang membawa petunjuk terkait larangan darinya dan terkait memperingatkan darinya. Sesungguhnya orang yang didebat dengan cara yang paling baik adalah dua macam dari manusia. Macam pertama, manusia yang datang untuk mencari kebenaran,
dan untuk memperoleh kebenaran dalam keadaan dia mendambakan kebenaran, maka manusia seperti ini kebenaran dijelaskan kepadanya dengan dalil. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan perkara yang as-salafus salih setelah Rasulullah SAW berada padanya dijelaskan kepadanya. Dan salafus salih yang paling utama adalah para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian imam-imam setelah mereka. Macam kedua dari manusia yang didebat dengan cara yang baik adalah seseorang yang talbis dibuat untuknya, sementara dia menginginkan kebenaran, tetapi kebenaran disamarkan untuknya. Terdapat syubhat-syubhat pada dirinya, maka sesungguhnya orang ini diajak duduk supaya syubhat-syubhat dihilangkan darinya dengan dalil. Maka jika dia tidak menerima, dia mencari trik dan dia berlari ke kanan dan ke kiri setelah kebenaran dijelaskan kepadanya, dan setelah syubhat disingkap darinya, maka sesungguhnya dia ditinggalkan bersama keadaannya. Oleh karena inilah orang-orang yang berkata dari salaf, semoga Allah merahmati mereka, berkata, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumati aktharat tanaqqul. Barang siapa yang menjadikan agamanya tujuan untuk pertengkaran-pertengkaran, maka dia banyak berpindah-pindah. Oleh karena inilah orang-orang yang mengajak berdiskusi terkait agama bingung. Mereka melihat kemungkaran di depan mereka dan mereka tidak merubahnya, sebab menetap dalam diri-diri mereka dan hati-hati mereka setelah merasuk ke dalam jiwa-jiwa dan hati-hati mereka melalui telinga-telinga mereka bahwa semua orang memiliki pendapat. Oleh karena inilah mereka berkata dengan terus terang, tidak mesti dia menerima dariku dan tidak mesti aku menerima darinya. Yang penting dia mendengar dariku dan aku mendengar darinya. Ini tidak benar. Sebab sesungguhnya yang dijadikan sebagai sandaran dan yang dituju dari bermajelis adalah menjelaskan kebenaran dengan dalil. Maka bisa jadi orang yang diajak duduk menerima kebenaran beserta dalilnya dan menerima sunnah yang murni, dan bisa jadi hujjah tegak untuknya. Maka jika hujjah telah ditegakkan untuknya, maka ahlu sunnah menyikapinya dengan sikap yang cocok dengan yang dituntut oleh situasi dan kondisi. Perkara yang kelima, meninggalkan bermajelis bersama pengekor hawa nafsu, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, meninggalkan persengketaan dan meninggalkan duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu. Perkara yang kelima, meninggalkan bermajelis dengan pengekor hawa nafsu, yaitu para pengekor hawa nafsu tidak diajak
untuk bermajelis, tidak diajak untuk duduk bersama-sama dalam rangka untuk mencampuri dan mempergauli. Sesungguhnya mereka diajak duduk bersama-sama ya, berdasarkan perkara yang dituntut oleh maslahat yang unggul dalam rangka untuk mengajak mereka kepada sunnah. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, bisa jadi kalian bertanya dengan suatu pertanyaan bahwa sesungguhnya sebagian orang-orang yang fanatik kepada golongan, di antara mereka ada yang ada kaitannya dengan kalian, ada hubungannya dengan kalian, hubungan-hubungan silaturahim atau selainnya. Maka kita telah menjawab pada waktu itu dengan perkara yang intinya adalah sesungguhnya dia bermajelis dengan orang-orang yang fanatik kepada suatu golongan yang ada kaitannya dengannya, ada hubungannya dengannya karena sekeluarga ya, karena pertalian saudara, dan dia memperbagus siasat bergaul dengan mereka. Adapun duduk bersama mereka dan bergaul dengan mereka tanpa menjelaskan kebenaran dan tanpa mengajak mereka kepada kebenaran, ini perkara mungkar dari kemungkaran. Ini perkara mungkar di antara kemungkaran-kemungkaran. Oleh karena inilah maka sesungguhnya salaf memperingatkan dari para dai yang mengajak kepada kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Memperingatkan dari para dai yang mengajak kepada kebid'ahan-kebid'ahan mereka dengan peringatan yang sangat keras. Salaf mengeraskan perkataan kepada mereka, sehingga sesungguhnya sebagian salaf mengatakan, la in ujalis yahudiyan aw nasraniyan khairun li min mujalasati hada. Sungguh aku duduk bersama orang Yahudi atau orang Nasrani lebih baik bagiku daripada duduk dengan ahli bid'ah ini. Serta selain itu dari berbagai macam peringatan. Keenam, penjelasan kedudukan sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan Al-Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan kedudukan sunnah. Was sunnatu tufassirul Qur'an, dan sunnah mentafsirkan Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an, dan sunnah menunjukkan perkara-perkara yang ditunjukkan Al-Qur'an. Inilah yang diungkapkan oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan perkataannya, as-sunnatu tufassirul Qur'an. Sunnah mentafsirkan Al-Qur'an. Wahia dalailul Qur'an, dan sunnah menunjukkan perkara-perkara yang ditunjukkan Al-Qur'an. As-sunnah mentafsirkan Al-Qur'an dari berbagai sisi. Di antaranya sunnah mengkhususkan sesuatu yang umum yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya sunnah menjelaskan sesuatu yang mujmal, yang global, yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya as-sunnah menjadikan muqayyad, perkara yang mutlak yang ada di dalam Al-Qur'an, serta selain itu. Oleh karena itu as-sunnah mentafsirkan Al-Qur'an. Sunnah menunjukkan perkara-perkara yang ditunjukkan Al-Qur'an, yaitu as-sunnah menunjukkan sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Oleh karena inilah maka sesungguhnya hukum-hukum yang diambil dari Nabi SAW 3 macam. Macam pertama, hukum yang hanya disebutkan oleh Al-Qur'an dan sama sekali tidak disebutkan di dalam
sunnah. Macam ini banyak sekali terkait akidah-akidah, sebab kebanyakan dari sifat-sifat Allah tidak disebutkan di dalam sunnah. Macam kedua, hukum yang Al-Quran dan As-Sunnah bersepakat padanya, hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hukum yang ada di dalam sunnah. Perkara yang ketiga, hukum yang hanya ada di dalam sunnah. Maka ahli kepemimpinan dalam agama, keutamaan dan kedudukan yang mulia dari ahli penelitian dan ahli kekokohan dalam ilmu serta nasihat yang tulus kepada umat, menerima macam yang ini dan menerima macam yang itu, serta mengajak kepada macam yang ini dan mengajak kepada macam yang itu, sebab semua macam-macam tersebut benar menurut mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.